Baik, izin mulai ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka thalabul ilm dalam kajian Qur'ani jernih. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan yang ketiga. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita termasuk golongan oleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di Rodoh min Riyadil Jannah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam talim kita yang mulia yang terhormat Ustadz Haji Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustaz. Terima kasih, Udana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim war rasulil 'azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Sahabat wa sayyidat, as'adakumullahu hayatakum, Bapak Ibu jamaah kajian Qur'an jernih DJW yang senantiasa memperoleh rahmat, perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam hari kita dipertemukan kembali dalam rangkaian kajian Qur'an jernih untuk yang sekian kalinya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang ikhlas, senantiasa dan taat bersama petunjuk dan hidayah syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Kita dan mereka semuanya semoga kelak disatukan, dijumpakan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bunda yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian di surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ayat ke-7 dan 8 hari ini. Dan nanti seperti biasa kita akan lanjutkan dengan ada doa-doa yang atau ada petuah hikmah bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga seperti biasa kita akan mengkaji surah, ikhtisar surah, mengenal dari dekat isi kandungan surah-surah dalam Al-Quran. Dan malam hari ini kita akan mengenal lebih dekat surah Asy-Syu'ara, yakni surah ke-26 dalam rangkaian urutan Al-Quran atau mushaf kita. Baik, Bapak Ibu muliakan, seperti biasa
Kita akan terlebih dahulu melihat barangkali di antara para bunda yang kami muliakan sudah menyelesaikan menulis, menebalkan daripada surah Al-Qamar ayat 7 dan 8. Bagi yang sudah selesai menuliskan, menebalkan, bahkan mengisi kata-kata uraian i'rab dari kata-kata yang dimaksud, dipersilakan untuk menampilkan. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang sedang menebalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Haji Zain. Bu Riri. Bu Riri silakan. Mana dia? Udah ya? Oke. Nah, ya, Ustadz, jelas nggak Pak Ustadz? jelas. Sebentar. Jelas, alhamdulillah. Sebentar, Bun. Turun sedikit, Bun. Turun sedikit. Ya, Ya, ayat 7 dan 8. ya, 7. Subhanallah. Luar biasa. Tapi sebelah kanan masih kosong ya kolomnya. Iya, nggak ngerti. Belum ngerti. Gak apa-apa. Sebagian, iya. sebagian. Ada berapa kata itu? Ada berapa kata, Bun? Berarti Ada berapa kata ya? Wait one second. 19? 19. Baik. Iya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Iya. Terima kasih, Bun. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Haji Zain sehat. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf terlambat nih. Iya, nggak apa-apa. Silakan siapa lagi yang sudah menuliskan, menebalkan? Yang sedang Ayat 7, Ayat 8. 7 dan 8. 7 dan 8. Monggo. Sudah. Ini saya coba sedikit nih. Alhamdulillah. Tafadhal. Ya. Sayyid Zainal, tafadhal. Ini Mas. Baik. Ya. Wah, baik. Didekatkan lagi, Pak Ji? Alhamdulillah. Masih ada sebelahnya kali ya? Ya. Sebaliknya. Ada berapa kata, Pak Ji? Ada 21, Ustaz. 21. Tadi Oke. Bunda Riri 19. Wah, ini kelebihan atau ada kekurangan yang lain? Alhamdulillah. Barakallah. Kurangan kali saya Pak Ustadz. Pemecahan. Kekurangan bisa ditambahin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kita lihat sama-sama. 20. Ada yang lain? Silakan. Silakan siapa lagi yang sudah menebalkan? Bunda Arjia sudah? Oke. Kalau tidak, mari kita melihat apa makna uraian daripada surah Al-Qamar ayat berapa itu? 7 dan 8. 7 dan ayat 8. Nih, Bapak Ibu. Ayatnya ya. Ayat 7 dan 8. Jadi, nah, kalau saya menebalkan cepat aja. Langsung tebal. Jadi, baik. Selanjutnya, Bu Nana, siapa yang berkenan? Silakan dengan Bunda Arjia. Assalamualaikum, Bun. Silakan baca. Bacakan, Bun, ayat 7 sampai dengan 8. Oh, baca. Ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kusa'an absaruhum yahrujuna minal addathi ka'annahum jarodum muntashir. Yang pendek, muntashir. Muhti'ina ilad da'iyaqulul kafiruna hadza yaumum asir. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Maknanya, Shadaqallahul azim. baik. Kita lihat sini, makasih, Bun.
Barakallahu fi. Semoga beliau membaca, kita yang mendengarkan sama-sama beroleh rahmah dari Allah SWT. Allah SWT berfirman, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Apabila ayat dibacakan, maka simaklah, dengarkanlah, perhatikanlah, semoga engkau mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin. Amin. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila ad-da' yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir. Khusya'an, mereka, absaruhum, khusya' itu khusyuk. Khusyuk itu biasanya identik dengan menunduk. Khusya'an absaruhum, pandangan mereka itu tertunduk. Jadi dipahami bukan dalam artian khusyuk, tapi karena mereka malu. Karena mereka malu terhadap apa yang telah dilakukannya pada saat apa ini, ibu-ibu yang muliakan, ayat ini berbicara yakni tahapan setelah terjadinya tiupan pertama. Setelah terjadi tiupan pertama, lalu Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan sangkakala yang kedua, meniupkan trompet untuk kedua kalinya. Dan ketika trompet yang kedua kali itu dibunyikan, ditiup, maka kemudian manusia itu yakhruju, mereka keluar, minal ajdath, dari tanah, dari kuburan-kuburan mereka, dari tempat mereka di mana mereka mati dahulu. Ka'annahum, digambarkan oleh Al-Quran, oleh Allah, ka'annahum, seakan-akan mereka itu jaradun, belalang-belalang. Para ahli tafsir mengatakan belalang yang dimaksud di sini adalah belalang-belalang kecil yang belum bersayap, yang keluar dari tanah, muntashir, mereka bertebaran, mereka saling berebutan keluar karena saking banyaknya, karena sangat banyaknya manusia pada saat itu keluar dari tanah sehingga mereka berebut menuju muhti'ina iladda', mereka bersegera, bercepat, berlarian karena dipanggil kepada apa? Kepada penyeru mereka. Maka karena mereka bersegera, mereka saling itu berebutan sehingga satu dengan yang lain tindih menindih, satu dengan yang lain itu tendang menendang karena ingin segera untuk untuk menghadap kepada yang menyeru. Seperti kalau orang-orang yang narapidana ketika dipanggil, maka mereka itu takut kepada yang memanggilnya, tetapi satu sisi mereka malu ketika mendatanginya terhadap dosa yang telah dilakukannya, terhadap amalan yang telah dilakukannya. Yaqulul kafiruna, maka pada saat itu orang-orang kafir mengatakan, sangat dahsyatnya hari itu, hadza yaumun asir, ini adalah hari yang dahsyat, ini adalah hari yang sulit, ini adalah hari yang mengerikan, ini adalah hari yang menakutkan. Oleh karenanya mereka semuanya, kepala-kepala mereka tertunduk malu, tertunduk karena takut dengan apa yang akan diterimanya. Seperti itulah. Di dalam surat Ali Imran, Allah SWT menggambarkan dalam gambaran yang lain apa? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari itu muka-muka manusia hanya menjadi dua bagian. Yauma tabyaddu wujuh, wajah-wajah manusia yang putih berseri-seri, wa taswaddu wujuh, dan sebagian yang lainnya wajahnya mereka hitam pekam. Yang membedakan putih dan hitam tidak lain adalah karena amalan-amalan mereka di dunia. Amalan-amalan mereka ketika diberikan kesempatan untuk di dunia, tetapi mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk kebaikan, tetapi mereka sekedar
untuk menyelesaikan kehidupan itu dengan foya-foya, dengan kebahagiaan yang semu, sehingga mereka tidak lagi mengenal yang halal dan haram. Begitulah gambaran mereka. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir itu mengatakan ini benar hari-hari yang ditunggu, tetapi sesungguhnya mereka itu takut untuk menghadapinya. Ya. Sesungguhnya mereka itu keadaan ngeri. Dahulu mereka ketika berada di alam kubur, mereka berharap agar Allah menyegerakan datangnya kiamat karena mendapatkan siksa alam kubur yang sangat dahsyat bagi mereka. Lalu mereka berharap kalau begini sakitnya, kalau begini sengsaranya, kalau begini deritanya, ya, siksa di alam kubur, maka mereka berharap segerakan saja kiamat itu terjadi. Mereka menganggap apa yang akan terjadi hari kiamat itu akan lebih ringan dari apa yang mereka rasakan di alam kubur. Nyatanya dan hakikatnya ternyata yang ada di akhirat jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih mengerikan. Yang di alam kubur itu hanya sebagian kecil saja tanda daripada apa yang mereka terima di akhirat nanti. Surah Al-Qamar ayat 7 dan 8 menggambarkan bagaimana orang-orang kafir ketika bangkit dari malam kubur mereka, bangkit dari tempat di mana dulu mereka mati dikubur, itu menuju kepada yang memanggilnya dalam keadaan takut, ngeri dengan apa yang akan mereka dapatkan dari apa yang mereka lakukan. Demikian yang muliakan pesan daripada surah Al-Qamar ayat 7 dan 8. Baik, kita lanjutkan kepada makna ayatnya sudah tadi ya. Pandangan mereka tertunduk, mereka keluar berhamburan dari kubur seperti belalang yang berterbangan. Mereka bersegera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. Baik, itulah penjelasan singkat, tafsir singkat daripada surah Al-Qamar ayat 7 dan 8. Sebelum kita lanjutkan kepada makna ayat, apakah ada di antara Bapak Ibu ingin menambahkan atau barangkali ingin bertanya seputar apa yang terkait dengan ayat 7 dan 8 surah Al-Qamar ini? Dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih Ustaz. Enggak, Pak Ji. Ini ayat ini menggambarkan orang kafir Pak Ustaz ya, yang merasa ketakutan pada saat hari kebangkitan gitu Ustaz. Betul. Tapi sebetulnya di situ kan di atasnya tuh ada bahwa pada saat kiamat terjadi itu dari kubur itu berterbangan bagaikan belalang-belalang yang masih kecil tadi. Itu termasuk orang yang Muslim juga pada saat keluar dari alam kubur itu Pak Ustaz. Walaupun terakhirnya itu adalah ancaman bagi orang-orang kafir. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih, Wendy. Jadi manusia semuanya digambarkan di dalam ayat ini seperti belalang-belalang yang berterbangan. Di dalam hadis digambarkan seperti tumbuhan-tumbuhan tunas-tunas yang tumbuh dari tanah. Semuanya seperti itu. Semuanya dalam keadaan mereka sebenarnya orang-orang yang saleh pun sebenarnya rasa ngeri, rasa takut, rasa ngeri pada hari itu. Maka itulah disebut Yaumul Faza', hari yang menakutkan, Yaumul Faza'. Orang-orang yang telah berbuat kebaikan, boleh jadi di saat itu dia menyesal. Menyesal kenapa? Menyesal karena kebaikan yang telah dilakukannya. Kenapa tidak lebih banyak? Kenapa tidak lebih baik lagi? Barangkali ada kekhususan kepada golongan tertentu atau hamba-hamba Allah tertentu, seperti para nabi mungkin. Tetapi gambaran di ayat ini sebenarnya meski berbicara tentang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang yang beriman pun sama, tumbuh keluar dari tanah seperti itu keadaannya. Nanti mereka barulah ketika sudah berkumpul gitu, barulah mereka akan tampak yang seperti saya gambarkan tadi, ada wajah-wajah yang putih berseri-seri, ada ada tubuh-tubuh yang mengeluarkan sinar yang disebut di dalam hadis Nabi sebagai ghurran muhajjalin, yakni orang-orang yang ketika dulu di dunia
tubuhnya senantiasa dibasuh dengan air wudhu, maka dari tubuh mereka keluar cahaya dari wajahnya, dari tangannya, dari kakinya. Sedangkan yang lain tidak seperti itu. Mereka gelap, kusam. Kenapa? Karena tubuhnya tidak pernah tersentuh oleh air wudhu. Pada akhirnya orang-orang yang beriman akan terpisahkan golongannya dari orang-orang yang kafir. Orang-orang yang beriman akan merasa bahwa mereka akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Meskipun semuanya sesungguhnya dalam keadaan kalut dan kacau. Karena hari itu hari yang sangat mengerikan, hakikatnya seperti itu. Barulah lambat laun mendapatkan perlindungan ketika mereka berkumpul di mahsyar. Allah SWT memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dahulu di dunia disebutkan melakukan 7 golongan diantaranya imam yang adil, orang yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah dengan ikhlas dan seterusnya. Itulah keistimewaan, itulah pembeda yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Insyaallah demikian kita menjadi orang golongan yang disebutkan tadi, berwajah putih berseri, lalu dari tubuh kita, lalu kemudian memancarkan sinar. Ketika dia memancarkan sinar, itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mengenali kita, ini adalah umatku. Sedang yang mukanya kusam, hitam, pekat, begitu, maka jelaslah mereka dari golongan orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Syukran Ustaz. Sami-sami, Pak Haji. Masih ada? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan terlebih dahulu dengan makna kata yang sudah ada. Kalau sementara yang saya tulis jumlahnya berapa nih? Jumlahnya ada 20. Coba nanti kita cek ya, Bapak Ibu. Itu ya. Ada yang tadi 19, ada yang 21. Kan gitu ya. Ada yang 11, mana mungkin apa yang saya mungkin yang kurang atau ada Bapak Ibu yang kelebihan. Mari kita lihat ya. Khusya'an. Apa itu khusya'an? Tunduk. Wajah yang tunduk ya. Absar, pandangan. Pandangan. Hum, mereka. Yakhrujun, keluar. Wawunya mereka. Min, dari ajdath, kuburan. Jadi jamak nih. Al-jadath jamaknya ajdath. Kalau tidak salah Bapak Ibu ketemu juga di dalam surat Yasin. Ya, ada ajdath. Jadi apa jamak taksir? Jamak taksir. Al-ajdath itu jamak taksir, betul. Jamak taksir. Hanya apa artinya? Hanya itu artinya seperti. Oh, ini salah saya. Seperti. Ya. Anna, bahwa. Sebenarnya ka'anna ini kalau dalam ini ada mengatakan satu, ada mengatakan dua nih. Ada ka'anna saja begitu. Jadi ka'anna gitu. Jadi bukan ka dengan anna ini Bapak Ibu, tapi ka'anna itu satu kata itu. Nggak bisa dipisah Pak Ustaz. Iya, enggak dipisah. Dia satu kata. Saya pisah. Salah dong saya ya. Iya, enggak apa-apa, kan cuma tinggal dibandingin aja. 19, yeay. Salah. Seperti atau laksana. Laksana. Itu seperti laksana. Jadi nggak dipisah katanya kan. Hum, mereka. Jarad. Belalang. Belalang. Jamak ya Pak Ustaz. Jarad tidak, itu mufrad. Mufrad. Jaradun, iya. Jaradun muntashir. Kalau dia jamak, jaradun muntashiratun. Jaradun muntashir, seperti belalang yang masing-masing berterbangan.
Jarot. Bapak Ibu masih ingat nggak di dalam hadis semua bangkai itu najis, betul? Ya, kecuali belalang. Kecuali apa Bu? Belalang, Belalang, udah. Nyamuk. ikan di laut. Ikan, oh, ikan di laut, kalau yang di darat nggak? Jadi Nabi menyebut secara khusus semua bangkai itu haram kecuali dua, bangkai ikan dan bangkai belalak. Itu nggak najis. Darat halal. Kan darat halal Ustaz ya. Iya, tapi nggak semua yang halal itu nggak najis, Bu. Kambing halal, mati najis. Najis. Artinya haram tuh dimakan, asalnya halal, tapi kalau sudah bangkai jadi nggak boleh dimakan. Bangkai ikan enggak. Bangkai kan nggak boleh kan, kita beli Ada lele bangkai ikan Pak Ustaz. Istilahnya nggak ada bangkai ikan. nggak ada ya. Oh iya. Nggak ada bangkai ikan. Tapi disebut dalam adanya kullu maitatin haramun illa samak wal jarod. Begitu. Kullu maitah haramun. Setiap bangkai itu apa namanya haram kecuali bangkai ikan, kecuali ikan dan belalang. Memang tidak disebut bangkai, benar, buat bangkai. Tapi ikan yang sudah mati itu halal. Ya, yang mati hewan-hewan yang lain yang mati dengan cara disembelih ya nggak haram, halal. Tapi yang mati dengan sendirinya haram kecuali dua, belalang dan ikan. Satu lagi yang mati tapi nggak najis nih fikih. Fikih, kalau hadis Nabi tadi menyebutkan dua. Fikih, apa fikih menyatakan al-adami, manusia itu kalau mati nggak najis. Manusia mayat. Bangkai Pak Ustaz. Jangan bangkai. Mayat. Jangan bangkai. Jangan bahas. Kasihan. Mayat. Gitu ya. Jadi kalau ikan nyebutnya apa? Mayat juga ikan? Enggak ya? Ya Enggak lah. Kan hewan. ikan mati kan gitu. Oke, itu muntashir, berterbangan. Berterbangan. Beter atau berter ya? Berterbangan. Ya, berter ya. Ya, Berterbangan, betul. Betul ya. Muhtiin, Mereka cepat-cepat. bersegera Buru-buru datang. mereka bersegera menuju datang ya, mereka bersegera datang atau menuju ila Kepada atau kepada, betul, ada penyeru. Makanya dai itu disebut, iya, dai itu penyeru, disebutnya dai, Pendakwah. Pengundang juga Pak Ustaz. mengundang. Da'a. Ya, selain pengundang, penyeru satu lagi, pendoa, dai. Pendoa. Iya. Pendoa kan menyeru kepada Tuhan Pak Ustaz. Oh, Panggil iya. Allah ya, betul. Dai itu doa, yang doa juga dai. Cuma di bahasa Indonesia kalau disebut dai mesti konotasinya adalah pendakwah. Ya, padahal bisa juga pendoa nih. Kita persilakan pendoa kita, tapi aneh aja gitu ya, dai kita. Yaqul, berkata, Berkata. al kafiruna, Orang-orang kafir. Betul. Ada ini. Ustaz, Pak Ustaznya kemana hilang? Ada, Ustadznya ada. orang-orang kafir. Oh, lagi ngetik. Iya, orang-orang kafir. Kafir, iya. Ya, lebih enak menyebut orang-orang kafir ya daripada orang-orang yang tidak beriman. Ya, Orang ingkar. ya pokoknya begitu. Masa jangan sebut orang kafir ya, gimana terus gimana? Orang-orang non muslim. Orang-orang muslim apalagi gitu ya. Sensitif banget orang gitu ya. Orang Quraisy saja disebut kafir kagak marah sih. Gitu ya. Pak Ustaz pintar-pintar orang Indonesia. Hada, ini
Ini Yaum Hari. hari asir yang yang sulit. sulit, berat, Yang sulit. Berarti 19 ya. Masya Allah. Iya. Jadi Benar. ini Karena berapa keananya ini? tadi Bu Riri sekali, betul. Pak Ustadz. Saya 19. Keananya. Masya Tapi Allah. tadi ada wau. Waunya. Ada apanya? 20. Oh, wawu yang mana Bun? Kafirun ya? Kafirun Ustaz sama Yahu ya. Bukan Nah, ya ini rujun. Ya rujun. Yakhrujun. Oh, Yakhrujun ada wawunya kan? Memang? Iya, ada wau ya sih betul Pak Ustadz. Nah, benar. Itu yang ke Ana Pak Ustadz. Kaknya dipisah. Oh, Ananya Enggak sendiri jadi dipisah. 20. ya. Gitu. Jadi Enggak, ternyata Kak Ana itu 1. karena itu Iya, satu. jadi 19 Iya, berkurang menjadi. benar. Tadi maksudnya kalau dipisah jadi 20 ya? 20 kalau 20. dipisah. Kalau Saya ditambah 20 Pak Ustadz, betul 20 tapi dipisah tadi Kak. Betul. Kalau Iya. wawunya dipisah 21 ya? Iya. Oh ini mau kafirunya wau nunnya mau dikeluarin ya? Iya. Nah, nggak boleh dikeluarin. Orang atau mereka. Namanya. Ini nggak boleh dikeluarin. Dikeluarin Kenapa? nggak Bisa bisa. itu kan Karena isim. kafirun itu satu kata. Iya, isim itu kan. Iya, isim. Kalau yang kata kerja, misalkan Baru di itu ada Ya. domirnya keluar. yakfuruna misalkan. Yakfuruna. Ya, Bapak Ibu nih. Oh. Yakfuruna. Ini kan kata kerja, baru dia dipisah, Bapak Ibu Baru nih. wau iya baru dipisah. Ini Iya, isim dipisah. itu tadi. Nah, kalau yakfuruna wawunya tersendiri nih. Yakfur sendiri, wawu nun sendiri. Wawu nun sendiri, benar. Begitu ya? Ya. Nah, ini penting nih. Karena dipisah ke Ana dengan Ana bedanya apa Pak Ustadz? Gimana, Bun? Kan kalau Kak sendiri seperti Ana juga mempunyai makna sendiri. Nah, kalau Iya. digabung dengan terpisah, kapan Iya. kita menggabung dan kapan misah? Betul. Jadi gini, Bun, kalau K yang sendiri itu huruf jar. Ya. Kalau K yang sendiri huruf jar. Tapi kalau yang K Ana itu nanti kita bahas namanya teman-temannya Ana Inna. Oh, jadi Ana dan teman-teman. Ana dan teman-temannya. Wah, udah pada belajar semua. Ana, temannya udah pada Inna. pinter-pinter udah nenek-nenek. Nah, Inna, adanya Ana. Gitu ya. Jadi kalau K sendiri artinya seperti gitu, Bun. Artinya seperti, tapi dia masuknya kategori huruf gitu ya. Iya. Kalau K Ana seakan-akan. Nah, gitu tuh. Jadi Lihat ya. isim. Iya, dia ini huruf, tetap huruf, tapi namanya huruf nasab. Huruf nasab gitu ya. Akan. Iya, jadi huruf nasab ka'anna. Jadi inna, anna, ka'anna, la'alla, laita. Tuh gitu. Pemakaiannya Pak Ustadz, kapan kita Bagaimana? nah misalnya kapan kita bisa tadi sebagai apa? Harful jar, kapan sebagai ka'anna? Iya. Kan kalau ciri-cirinya Pak Ustadz. Iya, kalau dia pakai huruf jar tidak diikuti anna. Misalnya gini contohnya, masaluhum Tamasalil. kamasalil ladzis tauqadana. Ya. Surat Al-Fil. Surat Fil. Apa tuh di ujung, paling ujung bunyinya? Paling ujung. Diurut dari awal. Iya. Tarmihim bihijaratin. Faja'alahum asfin. Ka asfin. Itu kalau huruf jar K langsung asfin. Ya gitu ya. Kalau K yang digandeng dengan anna sudah satu paket. Ka'annahum. Baik, sekira itu. Oke, makasih Pak Ustaz. Sami-sami, Bun. Alhamdulillah. Sekarang sudah maknanya kita temukan jenisnya. Khusya'an itu jenisnya apa? Sim. Khusya'an itu ibu-ibu itu apa namanya sifat khusya'an, mereka tertunduk. Sifat isim sifat khasyi' khusya'. Kalau khasyi' itu tertunduk, kalau khusya' sangat tertunduk.
kedudukannya namanya hal. Hal. Oh, kok tahu? Wah, luar biasa, Ibu. Jadi kalau orang tanya bagaimana keadaannya kefal hal gitu, tapi beda ya gitu ya. Absar. Pandangan itu. Boleh nanya dulu nggak Pak Ustadz sebelum takut jauh Pak? Oh, mau Kalau nanya. bedanya maf'uli ajli, kan di belakangnya ada an. Kalau maf'uli ajlihi itu apa namanya jawabannya ini untuk apa itu melakukan itu, maka jawabannya itu berarti dia maf'uli ajlihi. Tapi kalau dalam keadaannya bagaimana, nah itu baru namanya hal. Ya. Keadaan ya. Ya, kalau keadaannya bagaimana berarti isim yang masuk itu namanya hal. Kalau jawaban dari untuk apa berarti itu maf'uli ajlihi gitu ya. Oke. Khusya'an absaruhum. Ini kedudukannya fungsinya sebagai fa'il. Pertanyaannya, ya kan? Kok fa'il kan gitu ya? Karena itu kata sifat berfungsi sebagai fi'il. Mereka menundukkan pandangan mereka, gitu aslinya. Jadi bilang kata sifat berfungsi sebagai fi'il. Oke, lanjutkan. Hum. Domir ya? Domir. Kedudukannya? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu apa sih, Bun? Apa ya bahasanya mudhof ilaih ya? Mudhof ilaih itu Ya, karena ada mudhof ya ada mudhof ilaih. Iya, mudhof ilaih itu apa? Ya mudhof ilaih lah. Ya, jadi gimana tuh? Ada mudhof. Jadi itu gini, kalau saya jelaskan sederhana begini, ada satu kata benda, ada kata benda yang dikait dengan benda yang lain untuk mengkhususkan itu namanya idhofat mudhof ilaih. Absar itu pandangan siapa? Masih umum. Ya. Oh, pandangan mereka, pandangan manusia. Ada buku itu jadi umum. Tapi kalau bilang buku murid, nah itu namanya terjadi idhofat, mengkaitkan kepemilikan, menjadi milik gitu. Jadi absaruhum pandangan siapa? Pandangan mereka. Itu namanya kata absar dengan kata dhamir ini itu namanya idhofat dalam kaidah bahasa Arab. Yang kedua, kata yang keduanya disebutnya mudhof ilaih, tempat sandarannya gitu ya. Yang memilikinya itu namanya mudhof ilaih. Yakhrujuna. Fi'il apa yakhrujun? Fi'il mudhari. Gitu kan. Khusya'an absaruhum yakhrujuna. Ini juga hal. Bagaimana mereka? Mereka keadaannya keluar. Hal yang dijelaskan siapa? Yaitu orang-orang yang tadi itu tunduk itu, yang mukanya menunduk itu, mereka keluar. Wawunya mereka ini isim domir ya? Domir mutasil. Kedudukannya domir dari fi'il sebagai apa? Fa'il. Iya, mereka keluar. Jadi yang keluar siapa? Yang keluar mereka. Jadinya namanya subjek Bapak Ibu. Namanya fa'il. Kalau ada ini Bapak Ibu masih ingat nih. Setiap ada kata kerja pasti ada subjeknya. Maka kata kerja itu fi'il, subjeknya itu namanya fa'il. Saya ulangi lagi ya. Setiap ada kata kerja, maka harus ada subjeknya. Kalau ada kata kerja, harus ada subjeknya. Subjek itu dalam bahasa Arab, dari kata kerja, itu namanya fa'il. Awas jangan salah nulis, jangan fa'ul, fa'il. Gitu ya. Kenapa lagi. Pak Ustadz tadi kan fa'il, kan itu merupakan subjek atau apa? Tadi fiilnya kenapa disebut khobar, nggak ditaruh di kedudukan Pak Ustadz? Di hal, maaf hal. Betul.
Jadi fiil itu bukan kedudukan. Fiil itu di sini Jenisnya kan? kedudukannya sebagai hal, sebagai penjelasan. Jadi yakhrujun itu bagaimana mereka orang-orang yang tertunduk kepalanya itu keadaannya mereka waktu itu keluar dari bumi. Jadi hal itu bisa nanti dari bentuk isim bisa, hal itu dari fiil juga bisa. Min, huruf ya. Huruf apa namanya? Jar. Jar. Al-ajaz. Itu jamak apa nih? Jamak taksir. Sir. Kalau ada huruf jar berarti namanya isim majrur kedudukannya. Kalau ada huruf jar namanya isim majrur. Ka'anna. Karena seolah-olah. Dan laksana atau seakan-akan. Ya, seakan-akan. Seakan-akan. Ini huruf. Huruf masuk. Di sini namanya huruf nasab. Nasab kan ya? Nasab. Kedudukannya nggak ada. Hum. Mereka. Nah, mereka ini namanya isim ka'ana. Sebentar. Ini hum ini domir. Kedudukannya Kedudukannya isim sebagai isim ka'ana. Gitu tuh. Isim ka'ana. Jaradun, belalang, gitu ya. Ini isim mufrad, kedudukannya khobar. Khobar ka'ana. Khobar ka'ana. Oke, muntashir. Ini isim sifat. Kedudukannya sebagai na'at. Na'at kedudukannya. Na'at itu artinya yang mensifati Bapak Ibu. Na'at itu mensifati. Jadi gini, belalangnya bagaimana? Belalangnya bertebaran. Gitu loh. Bertebaran itu menjelaskan tentang belalang itu. Maka kata yang menjelaskan yang datang dari kata sifat itu namanya na'at. Na'at adalah sifat yang mensifati benda sebelumnya. Gimana apa namanya itu belalang yang berterbangan. Jadi kalau terjemahnya boleh ada kata yangnya di situ. Yang berterbangan. Muhti'ina Isim mudakar. Jamak mudzakkar salim. Ini juga jadi hal. Kedua setelah halnya orang-orang yang tertunduk malu itu bagaimana? Mereka bersegera menuju. Bila huruf Jar. kalau nggak ada kedudukannya huruf jar ini ad-da'i isim. Maka kedudukannya isim majrur. Yaqulu ini kan selesai nih Bapak Ibu nih. Ini koma nih, titik nih. Maka ini kalimat baru. Yaqulu berkata, ini fiil. Nah, al-kafiruna kedudukannya tidak ada di awal kalimat, nggak punya kedudukan dia. Al-kafiruna orang-orang kafir jamak muzakkar salim. Baru dia punya kedudukan. Ini kedudukannya fa'il. Oke. Hadza ini namanya isim isyarah. Kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada itu artinya isim di awal pokok kalimat. Ya, pokok kalimat, benar. Mereka berkata, apa isi perkataannya? Ini dia perkataannya. Ini hari yang berat. Nah, ini itu berarti pembuka tuh pokok katanya, pokok kalimat. Ada nama. Yaumun yang dijelaskan oleh pokok kata tadi. Ini isi mufrad, kedudukannya sebagai khobar. Bagus, pintar, benar. Ya, benar. Harinya bagaimana? Harinya yang berat.
Ini sifat, isim sifat. Kedudukannya sebagai naat. Nah, bagi Bapak Ibu yang pernah, ini kan lambat laun nanti insya Allah mudah paham ya. Pernah punya buku dulu saya namanya Kamus Latih. Kaidah. Kamus Kaidah bahasa Arab. Kamus Kaidah bahasa Arab. Nanti itu kan ada Kamus Kaidah itu ada alfabetik ya, alfabet. Misalkan Bapak Ibu ketemu sekarang kata-kata mubtada, dicari huruf M. Mubtada mana? Nanti dipelajari. Oh, mubtada itu adalah ini. Terus tadi ketemu istilah namanya naat. Cari di N. N itu apa nanti apa ada ketemu naat. Naat itu apa. Kamus apa Pak Ustadz? Kamus Kaidah bahasa Arab. Oh, Kaidah. Tuh, Bunda Kinan punya ya? Ayo coba Bun. Ya. Bun. Coba ya saya deketin ya Ustadz gini. Iya nih. Iya dideketin. Kan ini. Kan enggak Ustadz. Coba. Kalau saya pakai itu sih. Jangan pakai itu, jangan pakai background. Iya. Jangan pakai background dulu. Biasa dari kelihatan. Nih coba Bunda Kinan nih. Ya. Bismillah. Oh, hilang lagi. Nah, kelihatan nggak Ustadz? Kelihatan. Oke, itu tuh bukunya tuh. Nah, ini lengkap banget nih kalau mau cari kamus istilah. Judulnya Kamus Istilah Bahasa Arab. Jadi ini bagi kalau rata-rata ibu-ibu yang apalagi dulu LBG udah pernah beli, udah pernah punya semuanya sih. Cuma kadang-kadang bukannya saja yang belum. Betul. Ditaruh doang. Bukannya kalau lagi butuh. Bukannya kalau ingat. Bukunya udah pada hilang Pak Ustadz. Udah pindah rumah, udah gak ketahuan di mana bukunya ya. Kena banjir lagi ya Bun. Ilmunya juga udah lupa lagi. Ilmunya bukan bukunya doang yang udah lupa ilmunya. Baik ya itu. Jadi kalau itu memang dibuat seperti kamus Bapak Ibu. Maka disebutnya berdasarkan abjad ya. Berdasarkan abjad, alfabet A B C D E gitu Pak. Supaya mencarinya berdasarkan alfabet. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini selesai untuk apa namanya memaknai kata-kata. Gitu. Selanjutnya kita akan mengenal mutiara hikmah. Panjang sekali mutiara hikmahnya nih. Pak Haji Zainal boleh baca untuk Pak Ustadz jangan dulu pergi. Pak Ustadz jangan dulu. Enggak pergi. Kemarin enggak kemana Pak Ustadz. Ada pertanyaan lupa tuh, saya udah catat tuh. Oh, yang ingin bertanya silakan. Apa itu kemarin tuh Pak Ustadz? Apa Bu? Yang minggu lalu mengenai kapan apa ya lupa. Udah dicatat di sini. Propertes, bukan ya? Oh, bukan. Bukan kemarin. Nah, nanti kalau inget Bunda dicari dulu. Udah dicatat kok, udah dicatat. Ini karena yang ini berarti ya. Nggak, maksudnya mengenai ini juga apa mengenai kan kalau ini udah lewat dari ini apa tuh i'rab ya. Yang kemarin apa bedanya Pak Ustadz menerangkan apa ya kemarin tuh? Lupa lagi deh. Kadang-kadang memang kita lupa lagi deh. Iya, manusia itu kadang-kadang punya sifat lupa. Ya itu udah lupa deh. Ya, diingat-ingat dulu aja disebutin Pak Ustadz. Diingat-ingat dulu aja Bun. Takut kelamaan saya bilang minggu depan aja Pak Ustadz. Oh ya boleh. Jadi nanti Bunda kalau udah ketemu tanya ini ya, sampaikan lagi ya. Kalau sudah ketemu nanti sampaikan. Oh, mengenai kod itu Pak Ustadz asal salah ya. Tapi saya asal nggak salah saya udah dapat juga. Iya. Kalau kod kan bisa kalau fi'il mudhari, takut saya lupa ya. Kalau fi'il madhi diartikan sebagai sungguh. Iya. Kalau ketemu fi'il mudhari, kod menjadi kadang-kadang. Ya gitu kan ya. Iya. Kemudian ini ada apa itu namanya? Huruf qasam, taukid, kemudian yang kod itu sama Pak Ustadz disebut kemarin huruf taklil, ya. Tahqiq. Nah, bukannya kod itu juga termasuk huruf taukid? Kenapa dimasukin taklil? Iya, betul. Baik. Bukan ini. Jadi gini kadang Bun. Jadi di dalam bahasa Arab itu mengenal penguatan berita itu bertumpuk tuh berkali-kali, gitu ya.
supaya apa? Supaya orang yang diberitahu itu supaya yakin. Jadi gini, manusia itu terhadap satu berita itu kadang-kadang percaya, sangat percaya, benar-benar apa ya, tidak percaya, ragu-ragu, percaya, sangat percaya, kan gitu ya. Maka kepada orang yang ragu-ragu atau nggak percaya, maka butuh penegasan yang berganda-ganda. Itu tuh. Jadi kalau orang yang percaya, maka nggak perlu ada penegasan. Maka kalimatnya kalimat biasa aja, misalnya ja'a rajulun, telah datang seorang. Gitu. Oh, udah percaya orang. Oh iya tahu. Tapi kepada orang yang ragu-ragu, gitu kan, maka butuh kalimat penegas. Qad ja'a rajulun. Sungguh telah datang laki-laki itu. Tapi kalau orang itu rasanya tidak percaya, maka orang yang memberi informasi perlu menegaskan lebih kuat lagi. Maka kata penegasnya, taukidnya itu berlipat ganda. Laqad ja'a rasul. Gitu tuh. Sama seperti surat Al-Asr, wal asr. Allah sudah memulainya dengan kata sumpah, wal asr. Lalu Allah mengkaitkannya lagi, menambahkan dengan innal insana, tambahin lagi lafi khusrin. Itu artinya apa? Karena orang nggak percaya bahwa manusia itu di dunia rugi. Maka orang yang nggak percaya seperti ini, penegasannya perlu berlipat-lipat ganda. Semuanya taukid tetap. Qasam itu juga hanya sebenarnya untuk menguatkan. Saya kira informasi singkatnya begitu. Pertanyaannya maksudnya begini Pak Ustadz. Ini kenapa yang tadi dikatakan jenis ya, dalam jenis ya, itu dimasukkan huruf taukid, sedangkan qad masuknya huruf taklil. Taklil apa ya kemarin? Enggak ada taklil. Mungkin kok Apa-apa? Yang iya tahqiq. Tahqiq ya. Iya. Kenapa tidak taukid juga? Apa bedanya tahu? Ya kan taukid itu umum ininya Bu, rumah besarnya gitu. Jadi rumah besarnya taukid itu bisa bermacam-macam. Bisa nun yang tasydid juga taukid, padahal dia itu udah nun khafifah, nun sakilah. Jadi taukid itu rumah besarnya, tapi wujudnya bisa ada dari lam taukid, ada qad tahqiq, ada inna huruf inna musyaddadah. Jadi rumah besarnya namanya taukid. Oh, taukid ya. Macam-macam gitu. Saya belum jelas yang ini. Nanti mungkin kapan-kapan Pak Ustadz terangkan khusus. Ya. Baik, oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, Pak Haji Zainal akan membaca kita Mutiara Hikmah berikut ini. Silakan Pak Haji. Speakernya Pak. Speakernya Pak Haji belum dibuka Pak. Ya. Akhbarana Abdur Razzaq qol akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah qalat su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil kuhan faqala laysu bi syai' faqila lah innahum yukhbiruna bi asya'a takunu haqqan qala tilka kalimah haqqi yahdafuha jinni fayaqdhifuha fi uduni waliyyi fayazidu fiha mi'ata kadzbah. Masya Allah. Artinya apa Ji, monggo? Abdur Razzaq memberitahu kami dari Ma'mar, dari Al-Zuhri, dan Hisham bin Urwah dari ayahnya, bahwa Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang paranormal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka bukan siapa-siapa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu bahwa mereka paranormal, memberitahu kami tentang banyak hal yang nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, itu adalah ucapan yang dibisikkan jin kepada manusia. Maka ia menambahkan dalam ucapannya itu 100 dusta. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Jadi rasanya
hadis ini udah jelas, gamblang, Bapak Ibu. Itu paranormal. Bahasa kita apa itu paranormal? Dukun. 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 Orang yang tidak normal, Pak Ustadz. Orang tidak normal. Para itu kalau orang nyebutnya para itu di atas malah ngakunya. Para itu di atas. Oh, itu bahasa Sunda Pak, para di atas mah. Oh gitu ya. Bahasa Jadi Bu Ana. paranormal di atas normal. Gitu ya. Kalau abnormal baru nggak normal gitu ya. Dukun lah kan gitu. Dukun gitu. Jadi Bapak Ibu muliakan apa Jangan yang dukun Pak Ustadz, dukun beranak ada. Oh iya iya. Itu kesalahan kita, itu nyebutnya dukun beranak. Itu ya, jadi orang menyebut dukun udah kandung. Tabib gitu ya. Iya, ya tabib. Jadi gini Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang meramal itu, maka seandainya ramalannya benar, maka itu sesungguhnya datangnya dari jin dan kita nggak boleh percaya itu. Sekali lagi gitu ya. Jadi paranormal itu seandainya pun benar apa yang diucapkannya itu sebenarnya disebutkan di situ tuh informasi yang dibisikkan oleh jin sehingga orang-orang itu pada percaya kepadanya dan kemudian jin itu terus memasukkan kepada dia berita-berita yang pada akhirnya berita itu adalah sebagian besar adalah dusta dan bohong. Itu. Jadi kalau paranormal itu bisa memprediksi ini dan itu, maka sumbernya adalah dari jin. Dan jin itu telah berusaha dengan sekuat kemampuan mereka untuk apa itu? Untuk naik ke langit, mencoba mencari-cari berita informasi di sana di Lauh Mahfuz dan di sana. Lalu kemudian membisikkannya kepada manusia-manusia yang bekerja sama dengannya di dunia. Seperti itu. Jadi benarnya mungkin berapa, tapi tidak benarnya banyak. Tapi manusia sudah kadung percaya. Nah, itulah yang menyesatkannya. Oleh karena itu, meskipun ia itu benar, gitu ya, itu kalimatnya maka difahami ucapannya itu beritanya itu dusta. Seandainya pun benar, maka beritanya itu harus dianggap dusta. Nah, kalimatnya begini. Dalam bahasa Arabnya gini. Kadzabal munajjimuna walau sodaku. Para dukun itu telah berdusta meskipun ucapannya benar. Itu benteng kita. Para dukun itu berdusta meskipun mereka benar. Kenapa begitu? Bapak Ibu yang muliakan, ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang membenarkan ucapan dukun, maka tidak diterima daripadanya 40 hari amalan sholatnya. Oh, lihat tuh. Maka kita harus hati-hati dalam hal ini. Ya, harus hati-hati dalam hal ini. Dan kadang-kadang kita agak saru juga. Gitu ya, agak saru juga. Ini dukun atau bukan dukun. Jadi lebih baik kita menyelamatkan diri dari hal-hal seperti ini. Hati-hati. Sebab kata Nabi, siapa orang yang mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun, maka tidak diterima daripadanya amalan sholatnya selama 40 hari. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Hati-hati Bapak Ibu memuliakan dengan
Cuma dukun kan sekarang mungkin disebutnya kadang-kadang orang pinter, dipanggilnya kiai. Nah, hati-hati tuh. Gitu ya. Pakai baca Quran, Pak Ustadz, gimana ngebedakannya, Pak Ustadz? Itu dia kata saya kan gini, yang tahu dukun ya harus dukun juga kan gitu. Jadi karena saya bukan dukun, jadi saya Ada perdukunan ya Ustaz. iya, kan ada kaidah la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali orang itu wali. Artinya kalau saya mengatakan si fulan itu wali, kok tahu dia wali? Karena saya wali. Jadi saya tahu sama Bu. Kalau dia mengatakan si fulan itu dukun, ada kemungkinan dia juga mantan dukun atau dia memang pelaksana dukun. Jadi tahu. Gitu. Jadi paling aman pokoknya berita-berita gaib jangan mudah percaya kecuali yang sudah diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya. Tuh gitu aja. Itu Ustaz mau tanya Ustaz. Iya Bu. Itu kalau ada yang pernah mengatakan pernah dengar tuh ada jin Islam, ada jin gitu, itu gimana Ustaz? Oh kalau jin benar, jin ada jin Islam, ada jin kafir. Jin yang Islam dia Muslim, jin yang kafir jadi ya kafir alias setan. Itu karena Bapak Ibu memuliakan, Bapak Ibu baca surah Ar-Rahman ya, yang sering malam Jumat atau hari-hari lah mungkin baca Ar-Rahman. Bapak Ibu ketemu kalimat begini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada berapa kali sih Bun itu? 31 kali pengulangan. Luar biasa sampai hafal, berarti dibaca setiap hari. Tukang ngaji, ikut majelis taklim Pak Ustadz, jadi sering. Luar biasa. 31 kali. Itu saya mencari siapa yang kalian dustakan berdua itu. Kamu berdua dustakan itu. Ternyata para ahli tafsir menyebut kamu berdua itu adalah manusia dan jin. Karena manusia dan jin itu dua makhluk Allah yang mendapatkan taklif, beban, hukum itu jin dan manusia. Mereka dapat hukum, yang lain nggak dapat taklif, yang lain nggak dapat beban. Kenapa nggak dapat? Kalau iblis setan ya jelas kafir, kalau malaikat yang jelas beriman, kalau manusia sama jin ada yang kafir, ada yang beriman, maka mereka yang mendapatkan taklif namanya beban dengan perintah. Itu pun benar. Kalau jin itu ada yang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan ada jin kafir. Gitu ya. Nah, itu kalau paranormal itu kok rajin sholat, tahajud, tapi dia itu ada kayak jinnya gitu, itu gimana Ustadz ya? Ya, maksudnya mengetahui sesuatu yang tadi dibilang itu dari jin itu gimana ya? Nah itu jadi hati-hati Bun kita. Makanya berhati aja lah kita lah pokoknya terserah orang lain. Kita jangan mudah percaya kepada yang begitu tuh. Khawatir kita termasuk kepada apa yang diancamkan oleh Nabi. Lebih baik nggak usah percaya. Saran saya begitu aja. Kan dia rajin sholat. Ya karena ini kan abu-abu wilayahnya. Gitu ya. Apalagi menyampaikan hal-hal yang yang sifatnya adalah gaib kan gitu. Maka sebaiknya kalau saya sarankan sebaiknya tidak perlu percaya. Takutnya jerumus kepada hal yang dianggap sebagai tadi perdukunan. Ada sih yang mengatakan lihat aja orangnya, kalau orangnya rajin sholat ya bisa enggak, daripada terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, sesat, takutnya, maka menurut saya sih nggak usah percaya, kita yakin aja sama Allah, udah gitu aja selesai. Itu aja ya. Saya tidak bisa memperpanjang tentang perdukunan ini karena memang bukan ahlinya saya. Gitu dia. Jadi segitu saja mungkin Bun ya. Saya hanya mewanti-wanti supaya kita lebih berhati-hati gitu aja. Jangan sampai kita terjerumus kepada yang yang dipesankan atau diwanti-wanti Nabi, kita tidak diterima amalan kita. Kenapa? Karena kita percaya kepada dia dan mengalihkan dan mengacuhkan ketentuan Allah. Nah, itu yang dikhawatirkan itu tuh. Padahal hal gaib itu la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Itu.
Nabi kalau diberi wahyu. Jadi udahlah kalau memang barang hilang nggak usah dapat ke dukun, ya udah memang hilang ya hilang aja udah kan gitu. Berdoa saja sama Allah supaya dikembalikan barangnya kan gitu. Nggak usah datang ke dukun, hilang apa? Hilang kambing, datang ke dukun biayanya 2 kambing. Nah, gitu. Amalan itu Pak Ustadz apa termasuk sedekah juga? Apa sholat saja puasa gitu? Kalau disebut di situ sholatnya, Oh, sholat ya. sholatnya aja gitu. Kenapa nggak sedekah sama yang lainnya? Kan dalam hadisnya kalau sholatnya bagus, semuanya bagus. Oh. Kalau semuanya rusak, kalau sholatnya rusak, semuanya rusak. Jadi memang yang disebut satu, tapi satu itu pangkalnya. Gitu. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik. Itu bisa menuju ke syirik juga Pak Ustadz ya? Ya itu Pak Haji yang dikhawatirkan itu. Sudah syirik itu kan. Tapi belum masuk syirik ya, karena kan hanya tidak diterima amal ibadahnya sekian hari, tapi tidak kalimat syirik itu yang muncul. Ah, benar. Itu saya kira jaga-jaga. Itu lebih keras gitu. Jangan sampai dia pertama percaya benar yang tadi disebut kata Nabi, lalu setan membisikkan 100 kali kedustaan. Ke belakangnya dusta, tapi udah kadung percaya orang. Yang benar, yang pertama tuh benar, tapi kelanjutannya orang tidak sadar dan dia percaya terus. Itu yang akan dia sesat. Gitu maksudnya. Jadi ini semacam lampu kuning nih. Warning nih, hati-hati nih. Dia benar sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi yang 100 kemudian itu yang salah. Kira-kira demikian. Jadi jaga-jaga itu yang saya maksud. Kita harus hati-hati. Itu ya. Kemudian kita terselamatkan dari masalah jin inilah. Baik, di kesempatan bagian akhir saya akan menyampaikan tentang informasi surat Asy-Syu'ara. Bapak Ibu, hati-hati, ada surat namanya Asy-Syu'ara, ada surat namanya Asyura. Beda ya? Saya ulang lagi. Ada surah namanya Asy-Syu'ara yang surat ke-26, ada surah Asyura ayat ke-42. Beda nggak? Beda tuh ya. Lihat itu. Jadi bacanya ada Asy-Syu'ara. Syu'ara itu ayat ke-20, surat ke-26. 26. Ada surat Asyura. Itu surah ke-42. Surah ke-42. Itu. Oke, ini ada di layar. Ada. Seperti biasa nanti Bapak Ibu boleh nanti di-share ini. Nama suratnya Asy-Syu'ara. Artinya para penyair. Jadi Bapak Ibu, syair itu bahasa Arab ya. Syair, syair itu bahasa Arab. Oke. Nama lain dari surat Asy-Syu'ara ini adalah surat Al-Jami'ah. Namanya begitu. Al-Jami'ah artinya yang meliputi banyak hal. Alasan penamaan Asy-Syu'ara. Dinamakan Asy-Syu'ara, kata jama dari asyair yang berarti penyair, ya, terdapat pada ayat ke-224. Sedang suratnya, surat Asy-Syu'ara ini jumlah ayatnya disebut paling masyhur jumlahnya 226. Meskipun ada yang mengatakan 227. Di mushaf kita 226. Surat ini merupakan surat ke-12 dari 29 surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Bapak Ibu, boleh kasih tambahan apa itu huruf muqatta'ah? Wah, ini yang sudah tartil 2 di LBG udah selesai, selesai ini. Apa Bunda Rina? Apa itu? Apa huruf muqatta'ah? Huruf dibaca sesuai aslinya huruf. Huruf sesuai aslinya. Baik, makasih. Yang lain ada yang menambahkan Bapak Ibu? Apa itu huruf muqatta'ah? Dibaca panjang. Huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah. Baik, tambahan itu sudah lebih lengkap. Baik, apa lagi Bapak Ibu? Huruf muqatta'ah. Pembuka surat.
Membuka surat benar. Ustaz. Jadi gini, benar tuh. Al-Fatihah Itu, suara. itu digabung semua tuh. Apa namanya itu? Pembuka surat. Iya. Definisi-definisi digabung. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang dibaca dengan namanya yang ada yang terdapat pada awal-awal surat tuh kan, jadi ketemu gitu ya. Luar biasa. Ini dulu para ulama begini kali ya gitu ya. Jadi urungan rembuk pendapat terus jadi definisi. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang dibaca dengan namanya yang terdapat di awal-awal surat. Alif lam mim, yasin, itu kayak gitu, Bun. Yang huruf-huruf itu potong-potongan tuh, namanya huruf muqatta'ah. Alif lam ro, yang paling sedikit yang hurufnya satu awal surat itu apa ya? Contohnya ya? Nun. Qaf, No. Shad. Sod. Ya shad, benar. Yang dua huruf? Toha. Toha, Toha. Yasin. 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 Terus toha lagi. Yasin. Hamim. Ya. Terus yang tiga huruf? Alif lam ra. Alif lam mim. Alif Alif lam lam mim, alif lam ro. Ya. Terus yang dari 4 huruf? Kaf, ha. 5. Ya. Kaf, ha, ain, so. Ain. Kaf, ha, ya, ain. Itu 5 Pak Haji ya? Oh, 5. 5. Kaf, ha, Ada ya, ain. ain, so. Ini 4. Itu yang kalau ada orang yang salah baca awal surat Al-Mari itu. Oh, alif lam mim ra. Alif lam. Iya. Itu alif lam mim ro. Kenapa dibaca Al-Mari? Alif Karena belum belajar. lam mim ro. 4. Baik. Itu jumlahnya surat-surat yang diawali huruf-huruf potongan begini ternyata di surat 29 jumlahnya. 29 surat. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, jumlah huruf hijaiyah berapa? 28. 9. Ya, yang masuk 29. Jadi huruf-huruf potongan tadi sesuai jumlah surat dan jumlah huruf hijaiyah. Lanjutkan. Surat ini merupakan surat ke-12 dari 29 surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah karena menjelaskan kondisi para penyair yang menyinggung para penyair yang menyampaikan kebenaran dan kebatilan pada akhir-akhir surat ini sehingga disebut dengan surat Asy-Syu'ara. Jadi surat ayat 224 sampai 226 itu isinya tentang syair-syair yang disampaikan oleh para penyair, tapi di sana ada pesan-pesan kebatilan. Ya. Urutan surat Asy-Syu'ara adalah urutan ke-26 berdasarkan susunan mushaf dan ke-47 sesuai dengan urutan pewahyuan. Artinya dia surat yang turunnya itu ke-47. Al-Alaq pertama kan gitu. Yang ke-47 adalah surah Asy-Syu'ara. Surat ini terdiri dari 227 ayat termasuk golongan surat Makkiyah. Itu ada yang pendapat 207, ada juga yang pendapatnya 226. Gitu ya. Dari dua pendapat yang ada, pendapat pertama adalah yang benar dan masyhur. Oh begitu. Jadi kalau gini mengatakan 227 gitu ya. Jumlah kata ya Bapak Ibu dalam surat Asy-Syu'ara 1223 kata. Sedangkan hurufnya 5.630 huruf. Masya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu baca surat Asy-Syu'ara selesai, 5.630 kali 10. Kata Nabi, bi asyri amsalihha, dilipat gandakan 10 kali lipat. Lalu kemudian, dari sisi isi turun, termasuk surat Al-Mathani. Artinya surat-surat yang jumlah ayatnya lebih dari 100. Berukuran sedang dan persis setengah juz Al-Quran. Jadi surat Asy-Syu'ara ini itu isinya setengah juz Al-Quran. Masya Allah. Sebab turun surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara turun setelah surat Al-Waqi'ah
dan sebelum surat An-Naml. Sebab turunnya disebut di sini wasababu nuzuliha huwa annal musyrikina talabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'jizatan khariqatan fa anzalallahu biha. Nah, sebut sini ya. Karena ada permohonan dari orang-orang musyrik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar menampakkan mukjizatnya kepada mereka. Maka turunlah ayat ini, surat ini. Tuh. Jadi ada permohonan agar Nabi mempertontonkan kepada mereka kemujizatan. Maka turunlah surat ini. Baik. Nilai-nilai dalam surat Asy-Syu'ara. Banyak nilai yang berharga dan berbagi kisah para nabi dan umat-umat yang telah dipunahkan, dihancurkan oleh Allah. Serta sebagian riwayat 3 hamba Allah yang dimuliakan Musa, Harun, dan Ibrahim. Kita lihat sebab nuzul. Sebab nuzul daripada surat. Surah ke-205, 206, 207. Afara'aita immatta'nahum sinin. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Jadlam, ya, Abu Jahdam, bahwa pada suatu hari Nabi SAW tampak gelisah. Para sahabat menanyakan kepada beliau perihal kegelisahan itu. Beliau menjawab, mengapa tidak? Sementara aku mengetahui bahwa musuhku sesudah aku mati adalah umatku sendiri. Berkenaan dengan peristiwa tersebut, maka turunlah Syu'ara ayat 205-207 yang menegaskan bahwa walaupun mereka itu musuh-musuh Islam, diberikan kenikmatan hidup bertahun-tahun, kenikmatan itu tidak berguna bagi mereka. Dengan turunnya ayat tersebut, terobatilah hati Nabi. Artinya apa itu? Rasulullah SAW melihat orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah, kok hidupnya enak. Tapi orang-orang yang beriman, kok ada di antara sahabat-sahabatnya yang hidupnya sengsara. Maka datanglah kepada Nabi, ayat menyatakan bahwa kalau mereka diberi kenikmatan orang kafir itu adalah kenikmatan yang sebentar. Sedangkan kenikmatan bagi orang yang beriman adalah kenikmatan yang langgeng nanti. Jika belum didapatkan di dunia, maka pasti mereka dapatkan di akhirat. Sebab nuzul surat Asy-Syu'ara ayat 224, 225, 226. Ayatnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas, diriwayatkan pula oleh Abi Hatim yang bersumber dari Ikrimah bahwa pada zaman Rasulullah SAW pernah ada 2 orang laki-laki ahli syair dari golongan Ansar dan golongan lainnya yang saling mengejek dengan syair. Masing-masing mereka mempunyai pengikut, yaitu orang-orang yang sesat dan bodoh. Maka ayat di atas turunlah sebagai penjelasan tentang kiprah ulah mereka, di mana para penyair itu disenangi oleh orang-orang karena indah ucapannya, karena mengagumkan kata-katanya, tetapi sesungguhnya pesan yang mereka sampaikan, pesan yang mereka gaungkan, pesan yang mereka lontarkan ternyata menyesatkan. Itu yang terjadi di masa lalu. Boleh jadi apa yang Al-Quran sampaikan di masa lalu itu akan terjadi di masa kini dan masa depan, yakni orang-orang yang dari ucapannya indah memukau, menyihir kita semuanya, seakan-akan benar, seakan-akan betul, seakan-akan itu adalah satu yang hak, tapi sesungguhnya ucapan mereka itu adalah ucapan penuh kesesatan, menggiring manusia ya untuk ngikut kepadanya, tetapi sebenarnya apa yang mereka ikuti adalah kesesatan. Itu seringkali terjadi yang kalimat-kalimat manis, apalagi nanti nih tahun 2024, wah orang pada turun tuh kalimat semua itu memukau tentang kelompoknya ya, janji-janji yang wah hati-hati
ini bisa jadi menyesatkan. Gitu. Oke, lanjut. Isi kandungannya, ini ringkasan pokok suratnya Bapak Ibu. Ada pada ayat 1 sampai 9 tentang Nabi Muhammad yang dihibur tidak usah bersedih terhadap keingkaran orang musyrik. Kisah Nabi Musa ayat 10 sampai 68. Ya. Perintah Rabb kepada Nabi Musa untuk menyuruh Firaun, tanya jawab antara Musa dan Firaun ayat 1851. Perintah dari Rabb kepada Musa untuk menyelamatkan Bani Israil dari Firaun dan pembinasan Firaun itu sendiri ditenggelamkan. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, doa agar termasuk golongan orang yang beriman. Kisah Nabi Nuh dan kaumnya, doa Nabi Nuh menghadapi kaumnya. Kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Lut, kisah doa Nabi Lut ketika melihat perbuatan kaumnya. Kisah Nabi Syuaib, ini ada ayatnya masing-masing. Al-Quran dibawa turun oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Itu ayat 192, 220. Perintah memberi peringatan kepada keluarga dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Ya. Jadi tetap Bapak Ibu yang kita diperintahkan untuk mengingatkan keluarga kita. Ke-14, setan turun kepada pembohong-pembohong dan peringatan kepada penyair agar kita mewaspadai ucapan-ucapan penyair, ucapan-ucapan yang menghipnotis, kan gitu kelihatannya benar tapi ternyata keliru, menyesatkan. Surah Asy-Syu'ara kalau diringkes pokok-pokok bahasanya, kalau tadi kan kisah-kisahnya nih, mengangkat berbagai ragam persoalan yang dasar-dasar temanya adalah tauhid dan takut terhadap akhirat. Pembenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan pentingnya peranan Al-Quran bagi kehidupan manusia sebagai petunjuk hidayah. Menjelaskan bahwa Al-Quran bukanlah syair, bukan pula sihir atau ucapan setan. Bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah, bukan syair, bukan sihir. Ketidakmampuan orang-orang musyrik untuk membuat Al-Quran 10 surat nggak bisa, satu surat pun nggak bisa. Jangankan membuat Al-Quran seluruhnya. Mengingatkan kesudahan yang buruk di dunia dan di akhirat bagi orang yang mendustakan Nabi. Surat ini menjadi penghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan alasan mengapa mereka tidak mudah dan tidak segera beriman kepadanya atas dakwah Nabi. Kenapa orang musyrik tidak gampang beriman? Ya, gitu ya. Berisi kisah sebagian besar tadi sudah ya, kisah nabi-nabi ini, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Musa dan seterusnya. Bapak yang muliakan, demikian kandungan, isi kandungan, pesan, nama dan alasan mengapa surat Asy-Syu'ara. Mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita tentang hakikat surat Asy-Syu'ara dari sisi namanya dan isi kandungannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mau nanya Ustaz. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Silakan. Nanya Ustaz, saya Bu Eli Ustaz. Monggo Bun, Bu Naili. Ya. Ustaz, kan di surat Asy-Syu'ara ini ada doa itu, doa Nabi Ibrahim ya Ustaz. Rabbi habli uthman wa ihni bisolihin wa ja'ali lisanan sidikin fi akhirin waja'alni rasatin jannatin naim. Nah, di surat yang di ayat wa ja'alni lisanan sidikin fi akhirin itu kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad itu maksudnya apa Ustaz? Ini kan doa Nabi Ibrahim. Bisakah doa ini kita baca dalam sujud Ustaz? Saya senang sekali baca doa ini Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ayat 83, 84, 85. Nah, ayat 83, 84, Bapak Ibu silakan boleh lihat ya. Ayat 83, 84, 85 daripada surah ke-26 itu surah Asy-Syu'ara. Ini doa-doa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu. Mari kita lihat gitu ya. Apa pesannya ini dalam ini. Pada ayat 83 maksud saya, Rabbi habli hukma wal hiqni bis salihin. Nah, ini boleh kita baca Ibu-ibu nih. Ya Allah, hadirkan kepadaku, anugerahkan aku hikmah gitu, pengetahuan yang luas, yang dalam. Wal hiqni bis salihin, dan tautkan aku, hubungan aku
satukan aku bersama orang-orang yang saleh. Waj'alli itu waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk gitu kan. Ini lisana sidqin, menjadi orang yang ucapannya itu benar. Yang ucapannya itu dipercaya. Gitu ya. Yang ucapannya dipercaya karena ucapan yang benar. Fil akhirin, bagi orang-orang yang datang setelahnya. Kalau konteks Nabi Ibrahim adalah umat-umat yang datang setelahnya. Kalau itu dipakai untuk kita, gitu, dipakai untuk kita, maka boleh jadi minta doanya adalah agar ucapanku dipercaya oleh anak keturunanku. Jadi jangan sampai kita nanti sesudah kita itu tidak ada, lalu kita itu diolok-olok, diejek-ejek oleh para anak keturunan kita. Nah, itu saya kira temanya ke sana. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Ini bisa juga meskipun ini doanya Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan aku termasuk pewaris surga na'im. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin, dan ampunilah ayahku karena dia dulu adalah orang yang termasuk orang yang sesat. Meskipun terhadap doa yang terakhir ini Nabi Ibrahim alaihissalam diperingatkan oleh Allah, maka katanya ketika telah jelas bahwa ayahnya itu adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim kemudian menghentikan doanya itu, tidak lagi mendoakan ayahnya. Itulah dari konteks surat inilah atau dari peristiwa inilah, maka kita itu dilarang untuk mendoakan orang yang jelas-jelas kafir setelah kematiannya. Setelah kematiannya Bapak Ibu. Kalau waktu hidup nggak masalah, didoakan supaya dapat hidayah. Kan boleh, kalau orang hidup sama orang hidup boleh. Tapi kalau orang yang sudah wafat dan dia jelas-jelas adalah musuh Allah, maka kita dilarang untuk mendoakan mereka agar Allah ampuni. Kenapa? Karena dia telah jelas-jelas menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu Naili. Ya, makasih Ustaz. Cukup Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Nah, ini hari Kamis tanggal berapa sih Bu sekarang? 17. Oh 17. Bukan, sekarang hari Rebo Ustaz, tanggal 17. Oh Rebo ya. Sebentar lagi kan malam kan Kamis ya gitu ya. Besok libur Ustaz Alim. Oh gitu loh. Iya 17. Berarti kita insya Allah tanggal 24 ya depan ya? Iya, ketemu lagi tanggal 2. Insya Allah. Terima kasih Bun. Monggo. Ustaz, sempurnakan dengan doa Ustaz. Baik, Bapak muliakan, mari kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna tanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, selamat beristirahat, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum, izin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, izin.